Kemudian satu lagi Pak, saya ingin mempresentasikan budaya positif di sekolah kita Pak untuk penerapan di SDN 07 Rantau Utara ini Pak. Boleh Pak? Terima kasih Pak atas waktunya. Kira-kira berapa jam, berapa menit tuh? Sekitar 20 menitan Pak waktunya Pak. Nanti waktu dan tempatnya saya kabari lagi sama Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Kesepakatan kita selama melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ibu mau anak-anak ibu semuanya memberikan idenya. Oh Bu, hari ini kita tidak boleh begini, harus menyenangkan. Itulah yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sekarang ibu ada yang namanya kertas protes. Warna apa ini nak? Warna pink. Ini bu bagikan satu-satu nanti. Ya, ambil pensilmu, ya, ambil pensilmu, tulis di dalamnya keyakinan kelas apa yang mau kita sepakati. Bisa? Kurang semangat, bisa nak? Bisa. Bagi satu orang. Yang sudah ibu bagi silahkan ditulis. Apa keyakinan kelas kita yang mau kita buat? Ya? Aku main bola. Tidak boleh main bola. Iya. Ayo. Yang sudah ibu bagi silahkan ditulis. Ayo, silahkan ditulis keyakinan kelas apa yang mau kita lakukan di dalam kelas kita. Apa? Boleh, apa saja boleh. Bu, saya mau tulis. Jangan bermain bola. Boleh, silahkan. Ibu kasih waktu, silahkan untuk menulis. Dah, silakan ditulis apa keyakinan kelas kita. Ayo, cepat, ibu kasih waktu. Aku. Ayo, silakan ditulis. Ibu kasih waktu. Iya, bagus. Tunggu sebentar. Iya, bagus. Sebentar ya. Kalau sudah siap, silahkan ditempel kemari. Ayo, siapa yang sudah siap? Silahkan tempel kemari. Ayo, tempel. Ayo, siapa yang sudah siap? Iya, tempelkan. Bagus. Iya, mantap. Ya lagi, ayo. Siapa lagi yang sudah selesai? Ayo. Balik. Kenapa kalian? Kenapa? Lalu kamu nulisnya. Tidak, Bu. Balik. Dah, silakan duduk. Tempelkan. Ayo tempelkan. Iya. Bagus. Tempelkan, tempelkan nak. Bukan ini. Ngajak awak batuk-batukan. Badan di kampung.
Silakan ditempel. Bu, ada lagi fotonya, Bu. Ini aja dulu, Ibu baca dulu. Ada lemnya, ha. Oh, kebalik sayang. Pas di lemnya dia, Pak. Dah. Ibu baca dulu ya. Dari yang ditulis anak-anak Ibu, kelas berapa kita? Iya. Yang pertama katanya jangan bermain bola di dalam kelas. Setuju? Iya. Jangan lari di dalam kelas. Setuju? Jangan main bola di kelas. Jangan berantem. Setuju? Tidak boleh buang sampah. Setuju? Bagus. Tidak boleh ribut. Tidak boleh mendorong teman. Tidak boleh buang sampah. Tidak boleh main bola. Iya. Berarti dari Ibu simpulkan yang pertama, nak. Ayo coba. Tadi mau buat kesepakatan kita. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya tidak boleh bermain bola di kelas, ya. Di kelas. Yang ketiga, yang Ibu lihat, tidak boleh terlambat, ya. Tidak boleh datang terlambat. Baru yang keempat, tidak boleh ribut, ya. Tidak boleh ribut. Sama ada tadi Ibu baca di sini dari si Dapa. Pembelajaran yang menyenangkan. Kalau yang ini setuju? Setuju. Berarti selama belajar kita harus senang. Kok harus setuju? Pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang dari yang Ibu buat di sini yang kamu tulis, dapatlah 5 keyakinan kelas untuk kelas. Kelas berapa tadi ini? Adil buat semua kaum. Saya ucapkan Assalamualaikum, sambutlah siang hari ini dengan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari Warga sekolah, siapa saja warga sekolah, Bapak Ibu. ada kepala sekolah, ada Rekan guru, wali murid, dan seluruh warga sekolah, terutama siswa kita, ya Bapak Ibu. dalam penerapan budaya positif Di sekolah, Bapak Ibu, ada 7 yang harus kita lakukan. Apa itu yang perlu Bapak Ibu? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. itu yang pertama yang harus kita lakukan. Dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua, apa itu Bapak Ibu? Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nanti akan kita terangkan satu persatu. Selanjutnya, Yang ketiga, motivasi
perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Dan yang kelima, Posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kita akan mulai dari pemahaman radikal belajar. Menurut Bapak Pendidikan, Belajar pendidikan yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi pembelajaran kita sekarang ini Bapak Ibu harus berpihak pada siswa. Di mana itu dia memposisikan guru sebagai fasilitator. Kita sebagai among Bapak Ibu. Kita mengamong anak tersebut, menumbuhkan bakat dan minatnya. Agar apa? Bisa menempuh kehidupan selanjutnya dengan penuh tersenyum. Kemudian dalam merubah paradigma belajar ini Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita tidak bisa lagi Bu seperti yang dahulu-dahulu memaksakan, ayo nak kamu harus pisah pelajaran ini, nak kamu harus begini. Sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu menurut pembelajaran dari Bapak Pendidikan kita Jatiwangi. Contoh saya berikan refleksi Bapak Ibu. Di tangan saya ini, saya genggam benda yang paling saya sayangi, yang paling saya sukai. Saya genggam dengan kuat. Kemudian, salah satu dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman rekan guru saya, merayu saya. Apa isinya itu Bu Mega? Coba buka. Tetap saya pegang. Bu Mega, nanti makan kita habis ini, bukalah itu. Tetap saya pegang Bapak Ibu. Ayolah Bu Mega, sini jalan-jalan kita dengan penuh rayuan, dengan penuh motivasi agar saya membuka tangan saya ini yang isinya benda, tidak saya buka juga. Apa artinya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Artinya, beginilah seorang anak juga. Kalau dia tidak mau, bagaimanapun kita, dia tetap tidak akan mau. Mau kita sampai, ayolah nak, tolonglah nak. Kalau belum ada dari dirinya, Bapak Ibu, belum ada niat anak ini, belum ada minatnya yang dia merasakan untuk berbuat, itu tidak akan pernah terjadi. Makanya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwasanya pendidikan itu harus dari minat dan bakat anak tersebut. Selanjutnya, yang kedua, yaitu disiplin positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Itu yang pertama. Jika tidak kita memiliki disiplin yang kuat, terutama kita sebagai among tadi kan Bapak Ibu, jadi sebagai seorang among, kita lah yang memberikan contoh atau dicontoh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Dane Boston menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi manusia, Bapak Ibu. Yaitu tentang apa yang terjadi, bagaimana yang kalau melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya begini, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau kau nanti bisa membaca, nanti aku kasih kau hadiah. Itu jadi dari perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, diinginkan menghargai diri sendiri nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang seperti ini Bu, mohon jadi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya? Kalau saya lakukan ini, saya mungkin bagaimana ya? Menjadi seperti apa ya? Itu untuk motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, akan merasa aman. Yang ketiga, kebutuhan aktualisasi diri. Keempat, kebahagiaan.
penghargaan, dan yang kelima kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Inilah dia Bapak Ibu, dalam memenuhi kebutuhan manusia haruslah dasar ini kita tanamkan kepada peserta didik kita. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu posisi kontrol eksplorasi. Bapak Ibu, dalam posisi kontrol ini kita dalam menghadapi anak. Jika anak terkena masalah atau membuat melanggar peraturan lebih tepatnya, kita harus melakukan seperti apa? Biasanya kan Bapak Ibu kita panggil anak itu, "Nak, kenapa kamu datang terlambat? Udah jam berapa ini?" Itu kan Bapak Ibu. Tapi sekarang kita tuh ada 5 posisi sebagai apa kita? Yang pertama sebagai penghukum. Apakah menurut Bapak Ibu kalau kita melakukan posisi penghukum ini anak akan berubah? Tidak kan Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang. Kali ini disuruh ngutip sampah, besok tak sekolah datang terlambat pun tak apa-apa. Gitu. Itu dia penghukum, datang dia. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita buat ini pendekatannya kontrolnya itu kita buat anak itu merasa bersalah. Bagaimana caranya? Nah, tahu nggak? Kamu tadi itu terlambat. Kalau terlambat, nanti kamu ketinggalan pelajaran. Jadi ada hubungan dia ya, Bu. Ada tumbuh dari diri anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Ini juga salah satunya kita juga harus bisa sebagai teman pada anak. Tapi jangan harus terbatas juga, jangan terlalu dekat juga dengan anak kan Bu. Terakhir tidak ada yang namanya sama-sama nanti kalau dia sebagai teman saja, cuma kita dekati dia. Sinilah, duduklah kita. Gimana? Kenapa kamu terlambat? Apa masalahnya? Seperti itu. Selanjutnya yaitu motivator. Sebagai guru kita harus bisa motivator atau pemantau. Kita tahu, anak ini sering terlambat rupanya karena orang tuanya begini. Nggak sempat atau terjadi seperti ini rupanya tadi di jalan. Jadi kita harus bisa menjadi motivasi pada anak itu, memberikan lesson setiap melakukan kesempatan ya yang dia butuh. Selanjutnya sebagai manajer, dari yang 5 tadi Bapak Ibu, dari penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, motivator atau pemantau, ini yang harus lebih kita tanamkan di diri kita sebagai seorang guru. Apa itu? Sebagai manajer. Seorang guru dari yang 5 tadi sebagai manajer inilah yang paling baik yang kita tanamkan, yaitu manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita melakukan sesuatu dengan murid Bapak Ibu, kita sebagai mentornya dan sebagai manajernya. Nah, nanti begini, iya. Jadi anak itu merasa nyaman jadinya Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi dia senang, jadi dia bahagia, jadi menerima pembelajaran itu pun dia senang. Ya kan? Selanjutnya yang ke-6 keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas saya keyakinan kelas ini sudah saya terapkan Bapak Ibu. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas sama ini Bu dengan peraturan yang di sekolah, tata tertib. Hanya saja ini lebih spesifik, yaitu di dalam kelas kita. Di dalam kelas kita lakukan. Apa saja kegiatan yang ingin kita lakukan? Yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan kita kan tidak boleh ini, tidak boleh seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau dalam kelas kita buat lagi. Selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Gak usah banyak-banyak Bu buat keyakinan kelas. Yang penting-penting saja. Contohnya jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan, gak perlu banyak-banyak. Anak pun lupa apa yang keyakinan kelas. Selanjutnya, semua ini paling penting. Semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan budaya positif ini, penerapan di SDN 07 Rantau Utara ini harus adanya kerjasama
warga sekolah semuanya, kepala sekolah, guru, murid, begitu juga wali murid. Kita harus ikut menyertakan wali murid, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di sekolah saja kita punya budaya positif, kita lakukan positif-positifnya di dalam kelas, bagaimana dengan di rumahnya? Jadi kita harus kerjasama. Jangan hanya di sekolah, di rumah pun harus tetap melakukan budaya positif. Selanjutnya, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Jadi Bapak Ibu, ini juga sudah saya praktikkan di kelas saya. Kemarin kami buat, ada anak ketika belajar mengganggu temannya. Jadi saya baru belajar tentang ini kan, rupanya saya baru sadar, oh berarti selama ini saya hanya sampai validasi tindakan yang salah. Saya hanya bertanya, enggak kamu apa yang kamu lakukan? Enggak kamu itu salah? Saya hanya sampai di situ. Ternyata tidak. Kita harus melakukan yang namanya restitusi. Restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas anak ini, supaya anak ini tidak merasa terkucilkan. Aku salah, aku takut. Supaya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita tanya dia, Cina, aku jangan takut. Ibu dulu pernah melakukan kesalahan itu. Itu yang pertama. Kita dekatkan, kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Yang kedua, baru kita langsung validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak? Apa yang kamu lakukan tadi itu adalah salah. Coba, kalau kamu melakukan kesalahan, enggak rasa kamu, nak? Jadi kan seperti Bu, saya salah. Bisa seperti itu jadi Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi yang dia melakukan kan sudah buat keyakinan kelasnya bahwasanya tidak boleh ribut di dalam kelas. Ternyata dia ribut. Jadi kita tanya, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Oh iya, saya telah melanggar. Baru kita selesaikan permasalahan. Jadi setelah saya melakukan kegiatan restitusi ibu Bapak Ibu, saya tanya perasaan anak murid saya yang melakukan kesalahan itu. Bagaimana rasanya setelah melakukan kegiatan ini? Anak saya langsung menjawab, senang Bu, ibu nggak marah-marah, jadi nggak takut awal. Tapi dia tidak diulangi, janji Bu nggak diulangi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pendekatan. Makanya nih Bapak Ibu, kita ini sekarang harus berpihak kepada murid. Jadi apapun itu kita berpihak. Kita sebagai guru, sebagai anak, kita timbulkan Bapak Ibu minat dan bakatnya. Apalagi di SD kita ini sudah banyak kegiatan seperti kegiatan membaca senyap, menemukan bakat setiap hari Rabu, literasi, Sabtu bersih. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan budaya positif ini di sekolah. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melakukan tujuan tadi penerapan budaya positif, apa yang kita akan dapatkan? Ya kita menjadi anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Apa saja itu pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Jadi Bapak Ibu, nggak lagi kita capek kalau kita tanamkan ini, kita akan mendapatkan anak yang menjadi profil pelajar Pancasila. Dan apa yang akan terjadi kalau mereka sudah mempunyai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Mereka akan keluar dari sekolah kita ini, Bapak Ibu. Setelah dewasa nanti, dapat ingin mencapai cita-citanya, mereka akan, oh iya, sudah tertanam pada aku semua. Jadi mereka bahagia, senang. Ya kan Bapak Ibu, nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Bania Siregar. Yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Tadi kan ada dibahas sebelumnya tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas di sekolah ini kan ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Anggaplah kita bikin kelas tinggi sudah memahami mengenai keyakinan kelas. Lalu bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di kelas? Baiklah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hairul Bania. Yang tadi kelas 1 ya Bu, tentang keyakinan kelas. Baik, saya akan menerangkan bahwasanya itu pengalaman saya di kelas 1 juga kan. Untuk menerapkan keyakinan kelas ini, kita kalau kelas 1 biasanya belum pakai menulis gitu ya Bu ya. Kayak mana cara menuliskannya? Bisa saja Bu, kita ambil trik. Kita tanya satu-satu. Apa nak keyakinan kelasnya yang tidak kita langgar? Satu-satu kita tanya. Kalau sudah kita kumpulkan, sama itu biasanya mau kan Bu, sama itu. Jangan terlambat Bu, jangan buang sampah. Kita sebagai gurunya menuliskan ke depan. Keyakinan kelas kita, 1, jangan terlambat. Setuju? Pasti anak-anak itu bilang setuju Bu, karena dari mereka untuk mereka juga. Tolong jadi kita Bapak Ibu, anak-anak besok jangan ada yang terlambat, pakai sepatu warna hitam. Belum tentu didengarkan mereka. Ini dari mereka sendiri kesepakatan kelasnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu tidak akan diganggu, mereka sendiri tidak akan mendengarkannya. Mungkin hanya itu dari saya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Cukup? Baik. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kesalahan dari saya, kalau ada cakap yang dengan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.